Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang kita percayai menjamin masa depan hidup kita. Puji Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah pengingat, bersumber dari Ulangan pasalnya yang kelima di ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca ayat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Benar, anugerah Tuhan sempurna atas kehidupan kami, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami merasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan menghadapi hari yang penuh dengan berkat ini, dengan melandaskannya dengan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh yang memimpin kami, menuntun kami, mengajari kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan dengan penuh sukacita kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ulangan pasalnya yang ke-5 di ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di Indonesia ini ada puluhan bahkan ratusan marka atau juga rambu-rambu jalan yang berfungsi untuk memberikan panduan atau mengatur lalu lintas. Dan rambu-rambu jalan itu juga berfungsi sebagai pengingat untuk pengguna jalan, di mana pengguna jalan bisa mengetahui kewajiban maupun batasan-batasan yang harus dia lakukan ketika dia menggunakan jalan. Tujuannya sederhana sebenarnya, supaya terjadi ketertiban dan juga keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melangkah di dalam dunia ini agar kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka kita membutuhkan akan pengingat itu agar kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kecelakaan, atau saya mau katakan tidak jatuh ke dalam dosa. Maka kita membutuhkan pengingat itu. Di dalam Alkitab kita melihat, memahaminya bersama bahwa ada dua pengingat primer kita, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah mengajarkan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan, di mana seperti bangsa Israel minta untuk mengingat segala perbuatan Tuhan yang telah menuntun mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan firman Tuhan ajarkan bahwa mereka harus mengingat akan hal tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin ada sanggahan dalam pikiran kita mengatakan bahwa untuk apa kita mengingat
masa lalu. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kita melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Terlihat bahwa perintah untuk mengingat dan ajaran untuk melupakan ini kontradiksi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya tidak saling bertentangan, karena dalam kitab Filipi memang punya tujuan di mana ketika kita menjalani hidup, kita harus melupakan apa saja yang membebani kehidupan kita, yaitu dosa, kegagalan, dan lain-lain sebagainya. Hal yang membebani kita akan menghambat kemajuan dan pertumbuhan dari iman kita. Tetapi di dalam Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-15, di situ kita diperintahkan, diingatkan oleh firman Allah untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, tujuannya supaya kita bersyukur dan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jadi dari sini kita dapat memahami bahwa firman Allah sebagai pengingat kita. Dan Alkitab juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa Roh Kudus itu sebagai pengingat kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, di ayatnya yang ke-26, di situ memberikan penjelasan bahwa Roh Kudus mengajari dan mengingatkan kita. Apa yang Dia ingatkan? Kita pahami bersama bahwa di dalam loh-loh hati kita, Roh Kudus menuliskan firman-Nya, Tauratnya di dalam loh-loh hati kita. Dan kita memang manusia terbatas, seringkali lupa. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang tinggal, yang diam dalam hidup kita, Dia akan mengingatkan kita sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa pengingat primer kita, pengingat utama kita adalah firman Allah dan Roh Kudus. Membaca apa yang dikatakan di dalam Ulangan 5 ayatnya yang ke-15 merupakan ayat pokok kita, bahwa kita diperintahkan atau bangsa Israel diperintahkan untuk mengadakan perayaan Sabat. Tujuannya adalah untuk mengingat karya Tuhan yang telah membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Demikian pula kita rasanya kita perlu mengadakan ibadah. Inti dari perayaan Sabat itu adalah ibadah. Kita perlu mengadakan ibadah. Pada saat kita beribadah, kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita. Kita tidak merayakan perayaan Sabat karena kita memang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi kita menetapkan satu hari Minggu, karena kita merayakan hari penebusan kita, di mana kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kuasa iblis. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi kita dengan hati yang tulus menegakkan satu hari untuk pengingat akan karya Tuhan, yaitu pada hari Minggu. Maka daripada itu, siapkan hari kita, waktu kita, untuk kita tidak meninggalkan ibadah kita, karena saat itu kita merayakan karya Tuhan atas hidup kita. Dan percayalah, pada saat-saat kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan, Alkitab ajarkan kepada kita bahwa Dia akan memberkati kita. Ibadah kita, Alkitab katakan, bukan hanya bermanfaat untuk hari ini, tapi bermanfaat sampai waktu yang akan datang. Haleluya. Firman Allah, Roh Kudus, pengingat kita. Dan biarlah dengan hati tulus kita menegakkan akan apa yang Allah inginkan untuk kita tegakkan, yaitu ibadah. Dalam ibadah kita mengingat karya Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala semuanya, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau dengan firman-Mu, Engkau dengan kuasa Roh-Mu mengingatkan kami selalu akan segala karya Tuhan atas hidup kami. Biarlah Roh Allah yang menuntun kami, menuntun hidup kami, memimpin hidup kami, supaya kami tetap
tunduk di hadapan Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, dan kami yakini kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Allah yang ajaib meneguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama Yesus, aku kuat.